Kekasih-kekasih Tuhan, Allah Bapa kita, Allah Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dan Allah yang hebat, berkuasa, itu hadir saat kita memuji dan menyembah Dia. Miliki rasa respect bahwa Dia ada bersama saudara. Naikkan pujian ini dengan hati yang terdalam. Angkatlah suara. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia, Tuhan Yesus sanggup. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melihat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yes. Nyanyi bagi Dia. Ya Yesus Tuhan. Tepuk tangan. Yesus Tuhan, nyanyi bagi Dia. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Dan bagianku Selamanya ya
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, yes. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber. Mari kita bertepuk tangan. Yang nyaring bersuka cita, Dia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, yes, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 yes, selamanya. Tepuk tangan selama-lamanya. Allah dalam Tuhan Yesus sumber kuat kita, yes. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih, baik. Engkau baik. Selama-lamanya baik. Terus siapkan hati kita untuk menaikkan pujian. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mazmur 103 berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia yang menebusmu dari lubang kubur, Dia yang menyembuhkanmu dan menyelamatkanmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bersama-sama bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship
tangan, sembah Dia. 1-2 menit sembah. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name, Holy Father, Holy Jesus, Holy Spirit. I worship You. Bless the Lord, oh my soul. I worship You, Holy Father. I worship You, Holy Jesus. I worship You, Holy Spirit. Thank You, Father. Thank You, Jesus. Thank You, Holy Spirit. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tepuk tangan buat Yesus. Roh Kudus dan Bapa Surgawi selama-lamanya. Thank You, Holy Father, Holy Jesus, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Sobat bahagia, kita jalan-jalan bahagia lagi di program Jalan-Jalan Virtual Holy Land. Dan adalah kehormatan bagi kita untuk boleh jalan-jalan ke Bukit Sabda Bahagia. Tepatnya di sebelah persis Danau Galilea. Saudaraku, saya berada di Gereja Sabda Bahagia. Di Matius pasal 5 ayat 2 dan 3 dan seterusnya, Yesus berkata, berbahagialah. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani adalah Makarios, yaitu terberkati, sebab dalam bahasa Inggrisnya adalah bless. Diberkati sehingga kita punya rasa nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Kata Makarioi, akar katanya Makarios, bukan artinya akan diberkati, tapi sudah diberkati. Bukan akan bahagia, tapi sudah bahagia. Saudaraku, bahagia itu bukan tergantung orang lain. Menurut Yesus, bahagia itu adalah sebuah pilihan. Bahagia itu tidak tergantung masa lalu kita. Bahagia tidak tergantung masa depan kita. Mungkin di masa lalu kita ada trauma. Bisa juga di masa depan kita ada kekhawatiran. Yesus berkata, pada hari ini, pada waktu kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Bahagia itu hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita, tidak perlu khawatir. Dan setelah disurvei, kata jangan khawatir di Alkitab terdapat 365 kata, jangan khawatir. Kalimat jangan khawatir. Tentu tidak tepat persis jangan khawatir, namun yang senada, seirama, senilai. Kata jangan khawatir ada 365. Artinya, jangan khawatir dalam kehidupanmu setiap harinya. Bagi Yesus mengajarkan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nikmati hari ini bahwa hari ini lebih indah, lebih bahagia dari hari kemarin. Hari kemarin kita tidak pernah bisa ulangi, kita tidak bisa review. Hari depan itu terserah Tuhan. Tapi hari ini Anda punya namanya bahagia. Yesus mengawali di Matius pasal 5 khotbah sabda bahagia ini dengan
berbahagialah. Markarioi, dalam aku kau sudah bahagia. Karena itu nikmati kebahagiaanmu sejak sekarang. Ada berkata, ya nantilah di surga. Di surga kita pasti bahagia. Namun bahagia di surga itu bisa kita mulai hari ini waktu kita undang Yesus masuk di hati kita. Waktu Yesus bersama engkau dan engkau bersama Yesus. Engkau akan dan sudah memiliki namanya bahagia. Diberkati, terberkati supaya kau bisa menjadi berkat dan membagikan kebahagiaanmu. Orang yang menuntut untuk dibahagiakan oleh orang lain atau orang dia kasih tidak pernah puas dengan kebahagiaan yang semu itu. Orang akan mulai bahagia dengan kebahagiaan sejati waktu dia mulai membagi bahagia. Membahagiakan orang lain. Contohnya Yesus. Dia membagi bahagia dengan orang yang sakit kusta. Membagi dengan orang yang sakit buta, lumpuh, bisu, tuli. Bahkan dia berbagi bahagia dengan Maria dan Marta yang kehilangan Lazarus. Saudaraku, bahagia tergantung pilihan Anda. Setiap hari bersama Yesus nikmatilah bahagia. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Ada 8 berkat bahagia di khotbah Yesus di Bukit Sabda Bahagia ini. Terima satu persatu. Dimulai dengan Anda memberi pilihan. Aku tidak mau menjalani hidup ke depan. Biasa saja. Apalagi tenggelam dalam trauma masa lalu. Atau bingung untuk kekhawatiran masa depan. Undang Yesus bersamamu. Berjalan Yesus bersamamu. Miliki markarios. Dari kata markarioi, yaitu bukan yang akan, tapi kau sudah terima. Tinggal engkau aplikasikan kehidupan pribadi untuk kau bisa membagikan bahagia itu kepada keluargamu, sesamamu. Sehingga kebahagiaan Yesus mengalir melalui hidup kita dan kita. Pada masa Tuhan Yesus masih tinggal di Galilea, ia sering berkhotbah di bukit-bukit di sekitar tepi danau. Salah satu tempat tersebut adalah di Mount Beatitude, yaitu Gunung Sabda Bahagia, di mana ia mengucapkan 8 ucapan bahagia di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kalau kekasih Tuhan di lokasi ini akan senang banget. Ada banyak pepohonan, ada banyak dedaunan bunga dari berbagai macam warna, dan bentuknya itu sangat powerful sehingga suara kita bisa didengarkan oleh banyak orang karena posisinya yang bagus. Dan di situ sekarang ada gereja Sabda Bahagia. Khotbah Yesus di bukit itu dengan kata pertama adalah berbahagialah. Dalam bahasa aslinya adalah makarios, yang artinya blessed atau diberkatilah. Bukit ini ditemukan oleh seorang pesiarah yang bernama Egeria pada abad keempat yang sedang menuju Kapernaum. Dia menuju ke Kapernaum dan melewati Bukit Sabda Bahagia ini. Egeria di dalam catatan hariannya mencatat sebuah gua di Bukit Seven Spring dekat Tabga, di mana Yesus pernah naik dan mengajar ucapan bahagia. Berdasarkan catatan inilah Bukit Sabda Bahagia ditetapkan. Tidak ada pesiarah yang tidak mampir ke tempat ini. Kita menggali Sabda Bahagia ini dengan powerful, kita biasanya masuk ke gereja, lalu kita memasuki saat teduh, lalu biasanya pembimbing rohani membahas Sabda Bahagia satu persatu. Pada Bukit Sabda Bahagia ini terletak gereja Sabda Bahagia, lokasinya dekat dengan Tabga dan Kapernaum. Gereja Sabda Bahagia dibangun dekat dengan sebuah kapel yang dibangun pada abad keempat Masehi
yang terletak di lereng Bukit Sabda Bahagia. Gereja Sabda Bahagia adalah salah satu dari beberapa gereja Katolik yang berdiri di Tanah Suci dan dibangun pada tahun 1936 sampai 1938. Denah gereja ini berbentuk segi 8 yang melambangkan 8 sabda bahagia. Gaya bangunannya menggunakan arsitektur Bizantium dengan lapisan marmer dan mosaik emas di kubahnya. Dan di sekitar altar saya melihat simbol yang keren banget, simbol mosaik yang mewakili keadilan, kebijaksanaan, ketabahan, kesederhanaan, keyakinan, harapan, tentunya yang terakhir, cinta kasih. Gereja Sabda Bahagia ini dirancang oleh arsitek Antonio Barlucci di bawah pengawasan Komisi Italia, pemerintah fasis yaitu Benito Mussolini. Para biarawan dan biarawati yang merawat situs bersejarah ini adalah dari Ordo Fransiskan yang mayoritas adalah berasal dari Italia. Kata berbahagialah dapat juga diterjemahkan dengan terhormatlah. Masyarakat Palestina abad pertama tertata berdasarkan mentalitas hormat atau malu. Dalam masyarakat seperti itu, seperti sebagian besar masyarakat kita dewasa ini, hidup yang terhormat adalah hidup yang kaya, bahagia, berkelimpahan, berpangkat, dan banyak teman. Kata berbahagialah di awal semua sabda ini bukanlah sebagai perintah atau harapan, tetapi pernyataan. Yesus menegaskan bahwa mereka yang mempunyai 8 kualitas seperti yang disampaikan Yesus di pasal-pasal ini adalah orang yang secara objektif, bukan perasaan subjektif, memang berbahagia atau terhormat hidupnya. Pertama-tama Yesus menyatakan bahagia, terhormat mereka yang miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa kaya di hadapan Allah itu pasti orang yang sombong, angkuh. Siapa kita di hadapan Dia? Kita mungkin berdiri di hadapan presiden atau gubernur, bahkan bupati sekalipun, kita merasa nggak ada apa-apanya. Apalagi di hadapan Tuhan Allah semesta alam. Artinya semua orang yang mengandalkan dan bergantung kepada Allah dinyatakan berbahagia. Karena mereka boleh menikmati buah pemerintahan berkat Allah yang tengah dihadirkan melalui Yesus Sang Juru Selamat. Kelompok yang kedua dinyatakan berbahagia adalah orang yang berduka. Artinya semua orang yang berduka karena disingkirkan dan kehilangan haknya di dunia akibat imannya. Mereka akan dihiburkan oleh Allah sendiri. Ingat, ini berdukanya bukan karena kesalahan kita. Oh, saya berduka ditinggalkan istri dan suami karena saya sering marah-marah. Nah, itu beda ceritanya. Oh, saya berduka dari kuliah dan kampus dan sekolah saya karena saya sering terlambat dan sering bolos. Itu beda, itu bukan berduka, itu malas. Berdukanya karena iman kita. Karena iman kita dikucilkan, dibully, dihina. Maka kita akan dapat penghiburan dari surga. Kelompok berbahagia yang ketiga adalah mereka yang lemah lembut. Dalam masyarakat yang penuh dengan pentas dan kontes kehormatan, Yesus justru menyebut bahagia orang yang lemah lembut. Bukan orang yang mencari konflik. Kita harus jadi problem solver, bukan troublemaker. Di tengah pertengahan, kadang-kadang sengaja untuk mengambil keuntungan, memancing kekeruhan, dan sebagainya. Mereka itulah yang akan mendapat kehormatan dan kelimpahan di bumi yang baru. Musa memulai pelayanannya di Mesir dengan tanpa sengaja dia membunuh orang Mesir. Musa terkenal dengan hati yang keras. Tujuannya baik, tapi dia sempat membunuh. 40 tahun dia di Mesir, dia berkata, I am something. Setelah itu dia dikejar-kejar tanggung jawab karena membunuh orang, dia lari ke padang Median. 40 tahun di padang gurun dia berkata, I am nothing.
Akhirnya dia bertemu Tuhan di semak duri, yang menyala tapi tidak hangus. Dia dipakai Tuhan dahsyat 40 tahun. Dan dia berkata, God is everything. Dan Musa dikenal orang yang paling lembut hatinya. Bahkan dia waktu dikata-katain oleh Miriam kakaknya, dia tidak balas. Dia hanya diam. Wow, keren. Sabda bahagia yang keempat ditujukan kepada orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah. Artinya mereka yang sungguh merindukan dan mencari kehendak Allah dalam hidupnya. Pasti akan berbahagia. Sebab Allah pasti akan memuaskan kerinduan hati mereka. Waktu kita haus, lapar. Bapak tahu, Ibu tahu? Makan yang paling enak, minum yang paling enak waktu lapar dan haus. Terkadang kita menunda jam makan kita, jam minum kita karena supaya lebih haus, lebih lapar. Wow, keren. Tapi haus dan laparlah akan Tuhan dan kebenarannya. Sabda bahagia yang kelima ditujukan kepada mereka yang berbelas kasih. Artinya mereka yang mengasihi dan mengampuni. Karena akan dikasih dan diampuni oleh Allah juga. Jadi Anda jangan coba-coba tidak mengampuni orang, ampuni aja. Daripada kita tidak diampuni oleh Allah. Sabda bahagia yang keenam ditujukan kepada mereka semua yang suci hatinya. Sebab mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini artinya mengalami kemuliaan Allah, mengalami kehadiran Allah, dan merasakan berkat kesembuhan dan perkara-perkara besar dari Allah. Suci hatinya. Hendaklah kau kudus karena Allah itu kudus. Sabda bahagia yang ketujuh ditujukan kepada mereka yang membawa damai. Yakni semua orang yang cinta damai. Dan secara aktif membawa damai kepada semua orang termasuk kepada para musuh kita. Mereka akan diakui sebagai anak-anak Allah di akhir zaman. Karena sudah berupaya untuk menghadirkan kedamaian sejati yang berasal dari Allah. Kita akan bangga jadi anak-anak Allah karena membawa damai. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan bahagia mereka yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Meski menderita, mereka pantas berbahagia karena akan menjadi warga kerajaan surga. Bahagia atau tidak, tergantung pilihan Anda. Bahagia itu tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli akan diborong orang kaya. Bahagia itu bukan dibagi rata. Bahagia itu adalah pilihan. Waktu Anda memilih berkualitas, 8 kualitas yang Yesus ajarkan, pasti engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Bukan saja nanti di surga, sejak hari ini. Karakter surgawi kita miliki, kita berbahagia sejak hari ini. Ayo jalan-jalan ke sabda bahagia, mulai mengambil kebahagiaan surga melalui sabda bahagia ini, dan jalanilah hidupmu ke depan dengan hati yang bahagia, sehingga air matamu dirubah menjadi mata air bahagia untuk Anda bagikan, membahagiakan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Terus bahagia, jalan-jalan virtual, Holy Land bersama Tuhan Yesus Kristus.